Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, kami berharap semua permata ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Nya boleh memenuhi hati kita dan pikiran kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau Engkau boleh berkati kami, memberikan kami kesempatan dan kesehatan hari ini untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu hari ini. Bapa yang baik, kiranya Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami sanggup dan boleh menerima firman-Mu, mengerti firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan PA Permata untuk PA tanggal 30 Mei sampai dengan 5 Juni 2021, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22 dengan tema tetaplah bersyukur. Tujuannya ada dua. Yang pertama, agar permata GBKP mampu mengetahui sikap hidup yang dikehendaki Allah sesuai teks. Yang kedua, agar permata GBKP mampu menyatakan syukur kepada Allah dalam semua kondisi hidup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah gaya hidup atau pola hidup merupakan satu sisi penting yang tidak akan luput menjadi perhatian. Bahkan seringkali menjadi bahan perdebatan dalam kehidupan manusia. Gaya hidup merupakan bentuk atau upaya pengungkapan jati diri seseorang tentang dirinya. Dan hal itu sering dinyatakan melalui berbagai kebiasaan-kebiasaan atau tampilan diri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita selaku umat manusia, termasuk di dalamnya keberadaan diri kita selaku orang Kristen, ada begitu banyak tampilan pola hidup yang bisa kita jumpai. Ada orang yang gaya hidupnya sudah terbiasa dengan penampilan yang terkesan mewah. Ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang sangat sederhana. Ada yang gaya hidupnya hanya bertujuan untuk bersenang-senang, namun juga ada yang sebaliknya. Dan masih banyak lagi tergantung latar belakang motivasi hidup setiap orang. Baik buruknya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh situasi lingkungan yang membentuknya dan pilihan-pilihan nilai sebagai motivasi atau dorongan yang melatar belakanginya. Menyadari bahwa permasalahan gaya hidup adalah sebuah hal yang tidak luput menjadi persoalan kehidupan orang Kristen yang saat itu berada sebagai jemaat Tesalonika, maka Rasul Paulus dan rekan-rekannya sepelayanan melalui surat penggembalaannya tidak henti-hentinya memberikan nasihat sebagai tuntunan hidupnya. Secara garis besar dalam bahan renungan kita pada hari ini menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki, yang harus dipraktekkan oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Yang pertama adalah senantiasa bersukacita, tetap berdoa dan bersyukur selalu.
Dengan selalu memperhatikan dan menjiwai ketiga unsur tersebut, setiap orang Kristen di jemaat Tesalonika dan segala tempat di muka bumi ini diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang lain. Kesaksian melalui kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang berkenan di hadapan Allah diharapkan mampu memperlihatkan pola kehidupan yang lebih baik daripada orang lain. Tidak lagi gampang terbawa oleh gaya hidup yang ditawarkan oleh dunia ini. Apa yang jadi pengertian secara konkret yang bisa kita terapkan, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, senantiasa bersukacita. Apakah hal bersukacita dapat diartikan dengan tertawa-tawa? Jelas berbeda. Walaupun sepintas lalu hampir sama. Memang tertawa itu penting dan katanya membuat orang awet muda. Namun tertawa adalah salah satu cara yang sering dilakukan dalam mengekspresikan perasaan senangnya. Namun tidak semua tertawa dilakukan adalah murni ungkapan sukacita. Banyak juga orang yang tertawa namun karena mengejek. Ada juga yang tertawa karena dibayar seperti penonton bayaran. Bahkan ada yang kerjaannya hanya tertawa-tawa tapi tidak ada alasan yang jelas. Dan orang itu bisa kita jumpai di pinggir jalan dan juga rumah sakit jiwa yang bermasalah secara mental ataupun kejiwaannya. Tentu kita tidak berharap dimasukkan dalam kategori yang seperti ini. Namun bersukacita tidak dapat diidentikan dengan bersenang-senang, karena ini hal yang berbeda namun sulit untuk dibedakan. Secara prinsip sebenarnya bisa saja berbeda jauh. Memang tidak bisa disangkali bahwa semua orang tentu mengharapkan adanya kesenangan dalam hidupnya, termasuk orang Kristen. Namun tidak semua yang bisa disebut dengan kesenangan dapat membawa kehidupan yang bermanfaat. Ada kesenangan yang sementara, lalu kemudian menyengsarakan malah menghancurkan. Dan kesenangan seseorang yang suka bermabuk-mabuk misalnya, bisa saja menyenangkan pada saat itu, namun akan merusak kesehatannya. Banyak sekali kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini, namun sama sekali tidak membawa sukacita hidup. Karena kerajaan Allah telah hadir di dunia ini, itu berarti sukacita hidup sorgawi dapat kita nikmati di dunia ini. Hanya saja harus kita waspadai, jangan sampai terperangkap dalam kesenangan duniawi. Sukacita adalah suatu bentuk ungkapan perasaan sebagai pandangan hidup dari orang-orang yang selalu memiliki sikap optimis, berpengharapan dalam menghadapi segala situasi hidup. Boleh saja tekanan hidup datang menghampiri, tetapi perasaan sukacita tidak pupus karena ia memiliki iman dan pengharapan kepada Allah. Sukacita adalah bukti dari kualitas iman, bukti dari kualitas diri seseorang sebagai hasil dari pengalaman batinnya dalam hidupnya. Sukacita tercipta karena adanya dorongan energi positif yang mengalir dalam diri seseorang karena adanya hubungan dengan Allah dengan baik. Sukacita tidak ditentukan oleh situasi sehingga tidak terperangkap kepada hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Artinya, secara lahiriah bisa saja seseorang kelihatan menderita atau serba kekurangan, tapi dalam batinnya ia merasa berkecukupan sehingga ia tidak gampang dirongrong oleh kekhawatiran. Dan sebaliknya, hidup bersenang-senang hanyalah bersifat sementara dan tergantung kepada hal-hal lahiriah, hal-hal yang dapat dinikmati dan dilihat secara kasat mata yang berbentuk fisik atau material. Jadi hal bersukacita didasari oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan, sedangkan bersenang-senang didasari oleh nafsu dunia semata. Yang kedua adalah hal tetap berdoa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa dan bagaimana pentingyakah hal berdoa itu, dan mengapa kita harus tetap berdoa?
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memerintahkan kita, tetaplah berdoa. Ini berarti kita harus bisa berdoa setiap saat dalam segala situasi. Doa dapat diibaratkan sebagai hubungan komunikasi antara anak dengan bapaknya, karena orang Kristen adalah orang yang telah dilahirkan kembali dan dilayakkan untuk masuk dalam keluarga Allah. Oleh sebab itu, wajar bagi orang Kristen untuk berdoa seperti seorang anak menyampaikan pergumulan, keinginan, unek-unek, dan lain sebagainya kepada bapaknya. Doa adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Maka segala kehendak pribadi kita harus bisa kita taklukkan, sehingga kehendak Allah lah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Banyak hal yang kita anggap baik dan kita inginkan, tetapi belum tentu baik di mata Tuhan. Banyak hal yang kita tidak inginkan, tapi justru itulah yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa bukanlah menyelaraskan keinginan Allah seperti yang kita inginkan, namun menyelaraskan keinginan kita, kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga adalah bersyukur selalu. Apakah alasan kita untuk bisa selalu bersyukur? Mungkinkah kita bisa bersyukur selalu sementara banyak hal yang selalu kurang menyenangkan menimpa kita? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam susah entahpun senang. Kita mengucap syukur karena sekalipun banyak tantangan dan cobaan silih berganti hadir dalam kehidupan kita, namun Allah sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ketika kita mengalami tantangan sedikit saja, kita langsung mengeluh dan menyalahkan Allah. Kita mengomel, kenapa aku harus menderita? Kenapa harus aku yang gagal? Namun ketika kita berhasil, kenapakah kita tidak pernah mengomel? Kenapa aku yang berhasil bukan orang lain? Suka dan duka, berhasil dan gagal adalah dua hal yang pasti dan akan pernah kita jumpai dalam kehidupan kita tanpa terkecuali. Kiranya Roh Allah yang Maha Kudus senantiasa membimbing dan menguatkan, memampukan kita untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah tiga hal ini boleh menjadi dasar hidup kita, dan tiga hal ini boleh ada dalam hidup kita setiap hari, sehingga permata yang dikasihi oleh Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi permata yang berkualitas di dalam kehidupan imannya. Menjadi permata yang mengetahui sikap hidup yang dikehendaki oleh Allah, dan permata yang selalu menyatakan syukur, baik dalam tindakan, dalam sukacita, dan dalam doanya, sehingga dalam segala kondisi hidupnya dia boleh mengingat Allah dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami harus senantiasa tetap bersukacita, senantiasa berdoa, dan mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi hidup kami. Biarlah Tuhan, sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak-Mu yang masih muda, kami permata boleh sungguh-sungguh mengaplikasikan firman-Mu hari ini di dalam kehidupan kami, sehingga jiwa kami, roh kami, hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.